Yesus Tuhanku, genggamlah tanganku, tuntun langkahku dalam menjalani hari-hariku. Dalam kesesakanku, Kau ada bersamaku. Dalam derai tangisku, Kau dekap diriku, teduhkan jiwaku. Kan ku puji namamu di sepanjang hidupku, karena kasih setiamu mengiring langkahku seumur hidupku. Yesus Tuhanku, genggamlah tanganku, tuntun langkahku dalam menjalani hari-hariku. Dalam kesesakanku, Kau ada bersamaku. Dalam derai tangisku, Kau dekap diriku, teduhkan jiwaku. Kan ku puji namamu, oh, di sepanjang hidupku, karena kasih setiamu mengiring langkahku seumur hidupku. Dalam kesesakanku, Kau ada bersamaku. Dalam derai tangisku, Kau dekap diriku, teduhkan jiwaku. Oh, kan ku puji namamu di sepanjang hidupku, oh, karena kasih setiamu mengiring langkahku seumur hidupku. Kan ku puji namamu, di sepanjang hidupku,
Shalom Bapak Ibu, bersyukur kita boleh kembali dipertemukan. Meskipun secara online, saya percaya kita boleh tetap sama-sama ada kesempatan untuk boleh belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas 2 pasal dari kitab Ayub, pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, ada berkat, penyertaan, perlindungan daripada Engkau. Kami rasakan hari demi hari Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan, Yesus Immanuel beserta dengan kami, dan itu cukup buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau sama-sama belajar, kiranya hikmat daripada Engkau boleh menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk buka dari Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama. Ini bagian firman Tuhan yang cukup sering kita dengar, tapi saya percaya Tuhan akan memberikan hikmatnya untuk kita boleh mengerti lebih dalam dan belajar hal-hal penting yang kita bisa teladani dari hidup Ayub. Mari sama-sama saya akan bacakan ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu, Ayub hidup setelah zamannya Menara Babel, namun sebelum Abraham dipanggil. Ia tinggal di tanah Uz, kalau hari ini itu satu daerah perbatasan antara negara Irak dan Arab Saudi. Dan Bapak Ibu, Ayub tercatat sebagai salah satu orang yang paling kaya di daerah timur. Dia kalau hari ini kita bisa sebut sebagai seorang konglomerat. Hartanya banyak Bapak Ibu. Dan saya percaya karena kesalehan hidupnya, Ayub tidak mendapatkan kekayaannya dengan cara-cara yang kotor. Nah Bapak Ibu, semua dicatat begitu sangat baik sampai di ayat yang ke-6. Pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Bapak Ibu, di sini kita dapat menarik satu pelajaran. Yang pertama, bahwa penderitaan itu tidak selalu disebabkan karena dosa atau kesalahan. Nah Bapak Ibu, kita hidup di zaman di mana orang dapat dengan mudah menghakimi sesamanya. Bahkan sesama orang percaya, yang satu menggunakan ayat firman Tuhan, menghakimi saudaranya yang mungkin mulai bisnis dan mengalami kerugian, mengalami kebangkrutan. Lalu yang satu bilang, "Oh kamu pasti berdosa, pasti kamu sombong atau kamu tidak mengandalkan Tuhan." Yang lain ada yang sakit, kemudian dibesuk, didoakan, tapi ditanya, "Kamu sebetulnya dosa apa?" Jadi sepertinya seolah-olah Bapak Ibu, kalau ada penderitaan, itu pasti karena dosa. Nah Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati, karena ini yang dialami oleh Ayub, dan sahabat-sahabatnya mempersalahkan Ayub. Bagaimana Ayub dianggap hidupnya itu penuh dengan dosa, sehingga apa yang dideritanya saat itu adalah akibat dari dosanya. Ini sesuatu yang sangat berbahaya Bapak Ibu. Karena kalau kita mengasosiasikan dosa dengan penderitaan, kita akan dengan mudah terjebak kepada satu pemikiran bahwa kekristenan itu identik dengan kenyamanan. Kita terjebak dalam mengasosiasikan kekristenan dengan kenyamanan. Ini satu hal yang sangat berbahaya. Dan gerakan ini Bapak Ibu dapat kita saksikan terjadi di mana-mana. Orang diajak untuk datang menjadi pengikut Kristus dengan iming-iming kekayaan, kesembuhan. Ini satu hal yang sangat berbahaya. Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita berpegang pada teologi kemenangan. Saya percaya Tuhan sanggup untuk melakukan semua perkara. Apa yang hari ini mungkin banyak orang salah mengerti. Ada begitu banyak KKR dengan tagline, "Datang ke KKR ini, kamu pasti punya bisnis bisa berkembang, maju, dan kamu bisa bebas dari hutang." Ada KKR yang lain bilang, kalau kamu datang ke sini, rasakan, nikmati kesembuhan ilahi. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan sanggup untuk melakukan semua itu, tapi itu bukan inti iman Kristen. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan kenyamanan. Ini yang perlu kita waspadai Bapak Ibu. Kembali kepada teologi kemenangan, kita bersyukur firman Tuhan, kita bersyukur Bapak Gembala memakai istilah teologi kemenangan, di mana kita percaya Yesus Immanuel. Kita percaya ada Tuhan yang menyertai kita, dan kita boleh meraih kemenangan demi kemenangan dalam hidup. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau kita hari ini melihat penderitaan, kita dapat memaknai bahwa penderitaan juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk maksud dan tujuan yang baik buat kita orang percaya. Nah Bapak Ibu,
Kalau Tuhan Yesus mengutus, Tuhan Yesus juga menyertai. Dan kalau hari ini Bapak Ibu, mungkin sebagian kita atau mungkin kebanyakan kita sedang berjalan dalam lembah kekelaman kita. Bapak Ibu, kita nggak perlu terlalu khawatir, kita nggak perlu terlalu cemas, karena percayalah Bapak Ibu, yang penting bukan di mana kita berjalan, tapi dengan siapa kita berjalan. Berjalan aja bersama dengan Tuhan. Selangkah demi selangkah, kita menuju kepada padang rumput yang hijau. Kita berjalan, meskipun saat ini di lembah kekelaman, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup. Namun Bapak Ibu, kalau pada akhirnya kita berjalan dalam lembah kekelaman, bahkan sampai akhir hayat hidup kita, saya percaya di akhir hidup kita, di ujung sana Bapak Ibu, kita mengalami kemenangan yang sejati. Jadi buat kita orang percaya, kita bagaimanapun akhirnya kita pasti akan menang. Dan kemenangan sejati itu adalah milik kita. Kenapa Bapak Ibu saya dapat berkata seperti ini? Saya percaya firman Tuhan, di mana kita hari ini yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya kita disalibkan bersama-sama dengan Kristus, kita mati bersama-sama dengan Kristus, kita dikubur, kita bangkit bersama-sama dengan Kristus, dan kita dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Itulah kemenangan sejati buat seorang percaya. Nah Bapak Ibu, lalu kalau kita hari ini diperhadapkan pada situasi dan masalah yang begitu menekan, kita perlu tetap memegang iman yang teguh kepada Tuhan. Kita perlu memiliki iman yang sederhana. Dan kita percaya Bapak Ibu, bahwa memang iman itu tidak selalu merubah situasi dan keadaan yang ada di sekitar kita, seperti yang kita mau. Tapi iman yang Tuhan mau adalah iman yang pertama-tama merubah sesuatu yang ada di dalam kita. Ini yang penting, ini yang esensi. Sebelum sesuatu terjadi di luar, ada perubahan yang Tuhan buat, yang Tuhan nyatakan. Sebelumnya Bapak Ibu, Tuhan mau untuk kita berubah di dalam. Nah ini Bapak Ibu, mari sama-sama kita memiliki iman yang membantu kita bisa melihat masalah dengan cara Allah melihat masalah tersebut. Kita bisa melihat masalah atau penderitaan ini seperti Allah melihat Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan akan memberikan kita satu iman percaya untuk kita boleh berjalan di dalam kemenangan Bapak Ibu bersama dengan Kristus. Nah Bapak Ibu, jadi kita pertama belajar bahwa penderitaan itu tidak selalu disebabkan karena dosa atau kesalahan seseorang. Yang kedua Bapak Ibu yang kita mau belajar dari hidup Ayub, bahwa waktu kita merasa benar, kita belum tentu benar. Ya, waktu kita merasa benar, kita belum tentu benar. Banyak orang merasa, saya sudah melakukan kehendak Tuhan. Seperti Ayub dalam perdebatannya dengan saudara-saudaranya, dengan sahabat-sahabatnya Bapak Ibu. Terjadi percakapan yang sepertinya tidak berakhir. Terus yang satu berargumentasi, kemudian Ayub merasa, tidak begitu, saya udah benar. Dan hati-hati Bapak Ibu, ketika kita merasa kita benar, ini kita lupa bahwa kita juga adalah manusia berdosa. Kita tidak lepas dari kesalahan. Dan saya percaya Bapak Ibu, waktu kita dengan segala kerendahan hati kita mau belajar firman Tuhan, ada banyak sekali bagian firman Tuhan yang mengingatkan kita. Salah satunya yang ditulis Paulus dalam suratnya pada Timotius. Ada begitu banyak rasul dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Mentalitas seperti ini Bapak Ibu, kerendahan hati seperti ini yang perlu dimiliki oleh anak-anak Tuhan hari ini. Saya mengajak kita untuk boleh menilai diri kita sendiri dan mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita adalah orang yang berdosa. Seperti seorang pemungut cukai dalam cerita Yesus di Injil Lukas. Seorang pemungut cukai yang datang dan berdoa, "Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Nah Bapak Ibu, dengan selalu mengintrospeksi diri, dengan selalu mengingatkan diri kita bahwa kita adalah orang berdosa, maka kita dijauhkan daripada dosa-dosa menyalahkan Tuhan, dosa-dosa mengata-ngatai orang lain, dosa-dosa menghakimi orang lain. Karena kita sibuk mengintrospeksi diri, maka kita nggak punya waktu untuk melihat dan mencari-cari kesalahan orang lain. Bapak Ibu, waktu kita merasa benar, kita belum tentu benar. Selanjutnya Bapak Ibu, kita mau baca di ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Ayat 12 jawab Tuhan, "Segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, terjadi satu percakapan antara
Allah, antara Tuhan Allah dengan iblis. Dan dari sini kita dapat melihat bagaimana bahwa Tuhan juga menguji orang yang dikasihinya. Bapak Ibu, poin ketiga yang kita mau sama-sama belajar hari ini yaitu Tuhan menguji orang yang dikasihinya. Nah, ada satu perdebatan klasik kalau kita membahas kitab Ayub, di mana sebagian orang percaya bahwa apa yang dialami Ayub itu adalah cobaan dari iblis. Sementara kelompok yang lain percaya bahwa Allah sedang menguji Ayub. Saya kira kita tidak perlu berdebat tentang ini karena keduanya bisa terjadi bersamaan. Satu hal yang kita perlu yakini, bahwa pencobaan yang terjadi dalam diri seseorang itu tidak akan terjadi jika Allah tidak mengizinkannya. Jadi Bapak Ibu, seperti halnya Allah menguji orang-orang yang dikasihinya seperti Abraham, Nuh, Musa, Daud, Daniel, dan kawan-kawan. Kemudian Rasul Paulus, murid-murid, dan Stefanus, semuanya diuji. Dan sampai hari ini pun saya percaya Allah masih menguji orang yang dikasihinya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di ayat yang kita baca, bagaimana iblis begitu yakin kalau Ayub sebetulnya tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Menurut iblis, Ayub itu kalau apa yang ada padanya diambil, maka Ayub akan mengutuki Allah. Ini satu keyakinan iblis. Iblis tahu bahwa memang ada di kolong langit ini orang-orang yang sebetulnya tidak mengasihi Allah, namun tampak seperti mengasihi Allah. Mereka hanya sesungguhnya mengasihi pemberiannya Allah, mengasihi berkatnya Allah. Tapi tidak demikian dengan Ayub. Kita lihat Bapak Ibu, setelah dalam kemahakuasaannya Allah memberikan izin kepada iblis, kemudian kita baca ada orang Syeba datang, mengambil lembu, sapi, dan keledai betina. Dan kemudian ada api dari langit, menghabiskan kambing dombanya Ayub. Kemudian ada orang Kasdim datang, mengambil unta-untanya Ayub. Kemudian ada angin yang datang, merubuhkan rumah, dan 10 anak Ayub meninggal seketika. Ini satu kehilangan yang luar biasa yang dialami oleh Ayub Bapak Ibu. Namun apa yang menjadi respon Ayub? Apakah Ayub hatinya terpaut pada hartanya? Hatinya terpaut pada apa yang dia miliki? Atau sebetulnya Ayub memang mengasihi Allah? Kita lihat ayat ke-20. Ini respon Ayub. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Satu teladan yang luar biasa Bapak Ibu. Dalam kehancuran hatinya Bapak Ibu, Ayub betul dia mengoyakkan jubahnya, tanda dia berduka cita. Ayub betul dia mencukur kepala rambutnya. Itu tanda dia tidak memiliki apapun yang dapat dibanggakan. Karena Amsal mencatat bahwa uban atau rambut putih itu mahkota yang indah buat orang tua. Tapi Ayub merasa tidak ada lagi yang dapat dibanggakan. Dalam kehancurannya Bapak Ibu, Ayub tidak mengutuki Allah. Dia bersujud menyembah, dan dicatat di ayat 21 Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang pula aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini satu ungkapan yang hari-hari ini langka untuk ditemukan Bapak Ibu. Ada lebih banyak orang yang mengeluh, lebih banyak orang yang menyalahkan Tuhan, lebih banyak orang yang tidak terima. Tapi Ayub sadar bahwa apa yang dimilikinya itu dari Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan dalam satu waktu Ayub menikmati, Ayub nikmati. Dan ada waktu di mana Tuhan mengambil, Ayub tidak marah sama Tuhan. Ini satu teologi yang luar biasa Bapak Ibu. Ayub berkeyakinan bahwa semua yang ia miliki itu dari Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini Bapak Ibu? Kita perlu memastikan kalau hati kita tidak terpaut pada harta, tidak terpaut pada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi biarlah kita mengasihi Allah, sehingga apa yang iblis dakwa, apa yang dijadikan iblis satu keyakinan bahwa ada banyak orang percaya hari ini hanya mengasihi berkat Allah, biarlah itu tidak terbukti di antara kita. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut di ayat yang ke-22, Bapak Ibu. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi Bapak Ibu, kita belajar dari kehidupan Ayub, di mana dalam ketidakmengertiannya, dalam ketidakpahamannya, Ayub masih dapat menyembah Allah. Ayub masih tetap dapat percaya kepada Allah. Berbeda dengan kebanyakan orang-orang percaya hari ini. Kita berusaha, kita sibuk untuk menebak, mengira-ngira apa yang sebetulnya Tuhan sedang rancangkan, apa yang sebetulnya sedang Tuhan buat. Kalau saya mengerti, baru saya mau menyembah Allah, baru saya masih mau memuji Allah dan saya mau bersyukur. Tapi Tuhan tolong kasih dulu jawaban kenapa semua ini terjadi. Kita berusaha untuk mengerti dengan akal pikiran kita.
akan sesuatu yang tidak akan pernah dapat dimengerti, yaitu Allah dan rancangannya. Kita manusia terbatas, Bapak Ibu. Bapak Gereja Agustinus pernah berkata, jika kita paham, maka itu bukan Allah. Dan hari-hari ini Bapak Ibu, banyak orang merasa bisa memahami Allah. Ini satu jebakan yang luar biasa. Ini satu hal yang sangat berbahaya. Kita perlu waspada, jangan sekali-kali Bapak Ibu untuk berusaha mengerti Allah. Allah itu di luar kemampuan kita untuk mengerti. Dan biarlah Bapak Ibu dengan iman yang sederhana, kembali kita diarahkan untuk percaya walaupun kita tidak mengerti situasi keadaan yang sedang terjadi. Seperti hari ini Bapak Ibu, mungkin kita sedang begitu bergumul, Tuhan ini gimana? Saya nggak ngerti Tuhan, gimana saya bisa hidup? 1-2 hari ke depan bagaimana? Atau 1-2 bulan ke depan bagaimana? Bapak Ibu percayalah, kita ada di dalam tuntunan pemeliharaan Tuhan. Saya nggak tahu gimana caranya. Dan kita juga jangan berusaha untuk mencari tahu. Tapi percaya, bukan soal di mana kita sedang berjalan sekali lagi, tapi dengan siapa kita berjalan. Tuhan Yesus beserta dengan kita, Dia Yesus Immanuel. Kita lanjut di pasal yang kedua Bapak Ibu. Pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Ini satu pola yang sama. Di pasal yang kedua, ayat yang kedua, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Perhatikan ini Bapak Ibu, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Nah Bapak Ibu, saya mau kita menggarisbawahi, ada satu statement di sini. Allah berkata kepada iblis, ia tetap tekun dalam kesalehannya. Ayub tetap tekun. Meskipun iblis membujuk Allah untuk melawan Ayub, dan Allah tidak menemukan alasan untuk mencelakakan Ayub. Ini satu statement yang luar biasa. Ini satu ayat yang kita perlu renungkan Bapak Ibu. Mungkin akan berbeda situasinya ketika kita hari ini mengalami ujian. Sesungguhnya, kalau itu terjadi Bapak Ibu, dan objek pembicaraan saat itu adalah Ray, iblis sedang berbicara dengan Allah, maka saya kira Allah memiliki banyak sekali alasan untuk mengizinkan sesuatu yang bentuknya penderitaan dalam bentuk apapun terjadi dalam diri saya. Karena saya orang berdosa, saya orang yang penuh dengan kesalahan. Tapi tidak demikian dengan Ayub Bapak Ibu. Dia dikatakan sekali lagi orang yang saleh, orang yang jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sampai Allah tidak menemukan alasan untuk mencelakakan Ayub. Sungguh indah, luar biasa. Biarlah Bapak Ibu, saya berdoa supaya kita Bapak Ibu betul-betul boleh mengalami satu pujian dari Allah. Ya, biarlah hidup kita boleh terus dibentuk sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang lebih berkenan lagi. Nah, Bapak Ibu, lalu jawab iblis kepada Tuhan, ini ayat yang keempat. Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Nah, Bapak Ibu, di sini iblis berkeyakinan bahwa ada orang-orang yang memang masih merasa bisa melakukan sesuatu selama orang tersebut masih sehat. Ya kira-kira mungkin bahasa sehari-harinya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Gak apa-apalah saya kehilangan. Oh, saya masih bisa bekerja karena saya masih sehat. Saya masih bisa cari uang. Saya masih bisa mengumpulkan lagi harta. Yang penting saya masih sehat. Nah Bapak Ibu, untuk hal ini pun Ayub diuji. Iblis yakin kalau kesehatan Ayub diambil, maka Ayub akan mengutuki Allah. Ya Bapak Ibu, di ayat kelima, ini kata-kata dari iblis. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis. Perhatikan Bapak Ibu. Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ini satu statement yang saya kira perlu kita perhatikan. 2 kali Bapak Ibu, Allah mengizinkan iblis. Tapi 2 kali Allah memberikan batasan. Hanya sayangkan nyawanya, dan yang pasal pertama kita perhatikan, segala dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap Ayub. Nah Bapak Ibu, di sini kita mau belajar poin yang terakhir, poin yang keempat, bahwa Tuhan selalu memberikan batasan. Ini satu hal yang perlu kita syukuri Bapak Ibu, bahwa 2 kali Allah mengizinkan iblis, tapi 2 kalinya Allah juga memberikan batasan. Saya percaya kalau hari ini mungkin kita sedang dirundung masalah, kita sedang bergumul akan keadaan yang sedang terjadi. Tapi percayalah Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan ini terjadi,
kita tetap ada di dalam batasannya Allah. Kita masih tetap ada di dalam lindungannya Allah. Ada batasan yang Tuhan berikan, sehingga ini segala sesuatu yang datang dari luar ini tidak melebihi kekuatan yang dapat kita terima, Bapak Ibu. Tuhan memberikan batasan, Tuhan memberikan pagar, Bapak Ibu. Dan disinilah kita dapat melihat kedaulatan Allah atas segala sesuatu yang ada, yang terjadi di bawah kolong langit ini. Bahkan atas manusia dan atas iblis sekalipun. Tidak ada sesuatu yang lebih berkuasa daripada Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau hari ini kita merasa keadaan di luar kendali kita, percayalah, ini bukan berarti di luar kendalinya Tuhan. Kita hanya perlu percaya dan berserah kepada Tuhan. Di ayat yang ke-7, Bapak Ibu, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini satu tekanan yang luar biasa yang Ayub alami dalam hidupnya setelah ia kehilangan segala sesuatu, harta benda, bahkan orang-orang yang dia kasihi, yaitu anak-anaknya, semuanya mati. Dan juga dia kehilangan semuanya, Bapak Ibu. Tinggal istrinya, kesehatannya dia sudah kehilangan, tinggal istrinya. Tapi apa yang istrinya katakan? Kutukilah Allahmu dan matilah. Dalam hal ini, Bapak Ibu, ini yang menjadi respon Ayub. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Nah, Bapak Ibu, setelah Ayub kehilangan segala sesuatunya, dia telah kehilangan harta bendanya, dia telah kehilangan anak-anaknya, dan kali ini dia kehilangan kesehatannya. Ayub masih harus menerima tekanan yang begitu berat dari istrinya. Namun apa yang menjadi respon Ayub, Bapak Ibu? Ayub tidak mengatakan yang kasar kepada istrinya. Ayub berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ini berbeda dibandingkan ketika Ayub berkata, engkau perempuan gila. Itu beda, Bapak Ibu. Dan Ayub masih bisa memilih kata-kata yang tidak melukai orang lain meskipun ia dalam tekanan. Kita perlu belajar penguasaan diri seperti Ayub. Dan apa yang paling penting adalah Ayub tidak mengutuki Allah. Ayub masih dapat memuji Allah dengan statement, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saya kira ini satu ungkapan yang luar biasa, Bapak Ibu. Dan Alkitab mencatat dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, Bapak Ibu, marilah kita merenungkan kembali firman Tuhan. Kita perlu belajar dari Ayub, bagaimana Ayub sungguh-sungguh mengakui kedaulatan Tuhan, bahwa Allah berhak atas hidupnya, atas matinya, atas apa yang dia miliki. Ayub tahu, Allah tahu yang terbaik. Dan janganlah Bapak Ibu, atas nama iman, di tengah-tengah keadaan seperti sekarang ini, kita tergoda untuk mendikte Allah. Kita tergoda atas nama iman dan doa. Kita berdoa dan memaksa Allah untuk melakukan sesuatu. Percayalah Bapak Ibu, meskipun keadaan saat ini tidak mudah, meskipun terasa buruk buat kita, tapi ini baik buat kita di mata Allah. Dan kalau Allah izinkan, Allah menyertai, Allah melindungi, Allah memberikan batasan. Kita berdoa, kita berserah, kita percaya. Karena saya percaya bahwa iman yang sederhana itu percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik, meskipun itu terasa tidak baik buat kita. Dan di akhir hidup Bapak Ibu, kita tahu akhirnya Allah memulihkan segala sesuatu. Allah memulihkan kembali hidupnya Ayub. Ini satu akhir yang baik untuk Ayub, Bapak Ibu. Namun saya percaya, kalaupun akhirnya Tuhan mengambil hidup Ayub saat itu pun tetap baik untuk Ayub. Jadi Bapak Ibu, buat kita orang yang percaya, di akhir nanti kita tetap akan mengalami kebaikan Tuhan. Kita akan tetap mengalami pemulihan yang Tuhan janjikan, yaitu melalui karya salib kita boleh diperdamaikan hubungan kita dengan Allah, dan kita boleh mengalami satu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Amin Bapak Ibu, sekian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Ada begitu banyak hal yang boleh kami renungkan malam hari ini Tuhan. Pada waktu ini memang keadaan kami rasakan tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan kepada Engkau, Juru Selamat kami, kepada nama Yesus, nama yang di atas segala nama Tuhan. Engkau yang memiliki otoritas dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa kami ada di dalam lindungannya Tuhan. Kami ada di telapak tangannya Tuhan. Dan biarlah Bapa, di tengah-tengah waktu yang sulit buat kami Tuhan, kami boleh tetap mengucap syukur, kami boleh tetap menyembah Allah. Kiranya Engkau yang memampukan kami Tuhan,
Agar mulut kami ini tidak menjadi mulut yang berdosa. Agar hati kami ini Tuhan tidak dipenuhi dengan keinginan-keinginan pribadi kami Tuhan. Tapi lebih kepada iman kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Engkau yang terus berbicara kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Lagu ini diciptain di dalam lembah kekelaman di hidup saya. Ketika itu saya kehilangan semua pengharapan yang saya pikir selama ini jadi pegangan buat hidup saya. Jangankan untuk kebutuhan bulan depan, bahkan untuk hitungan hari pun saya nggak berani dan nggak sanggup buat bayangin. Tapi justru di waktu-waktu itu Tuhan kasih saya satu ayat di Roma 8 ayat 14. Sekalipun gak ada dasar buat kita untuk berharap, tapi Tuhan mau untuk kita tetap percaya. Dan ini yang saya alami. Tuhan mau ngajarin saya bahwa cara kerja iman itu bukan menyangkali fakta yang ada. Iman tidak memungkiri kenyataan bahwa keadaan kita tetap keadaan kita. Sesuatu yang kita lihat memang seperti itu. Tapi iman bicara bahwa sesuatu yang Tuhan siapkan justru berbalikan dengan apa yang sedang kita hadapi saat ini. Tuhan mau iman kita gak ditentuin sama keadaan kita. Mungkin setiap kita ada dalam lembah kekelaman kita masing-masing. Lewat lagu ini, kita diingatkan untuk tetap lakuin bagian kita dan percaya Tuhan apapun keadaan yang kita hadapi saat ini. Lebih dari semua yang ku butuhkan, semua yang ku punya, semua yang ku harap. Kaulah Tuhan kemenanganku. Saat ku berada dalam tekanan, juga saat ku dalam lembah kelam, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau yang setia, penolongku dan pembelaku. Ku berseru kepadamu, Tuhan pengharapanku, Kau Yesus yang setia. Sekalipun tak ada dasar untuk ku berharap, namun hatiku tetap percaya. Saat ku berada dalam tekanan, juga saat ku